잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Perkembangan setiap manusia dipengaruhi oleh timbal balik dan kerjasama antara potensial hereditas dengan faktor lingkungan. Proses kerjasama tersebut juga harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan usia dan masa perkembangan manusia. Apabila proses perkembangan terlewati dengan kurang maksimal atau misdevelopment, maka menyebabkan manusia sulit diubah dan dididik kembali. Salah satu aspek perkembangan yang paling penting dalam menentukan kesuksesan manusia yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial didefinisikan sebagai proses pencapaian atas penyesuaian diri dengan adat, tradisi, moral, serta norma-norma yang berlaku di dalam suatu kelompok. Di lingkungan sekolah itu sendiri, guru sebagai profesional memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Sugiyarti 2019, bahwa guru berkewajiban menjadi fasilitator dalam menghadapi setiap perkembangan yang dilalui setiap peserta didik. Terdapat beberapa hambatan yang dapat dihadapi anak SD, yakni hambatan yang pertama adalah kurangnya motivasi yang dimiliki. Salah satu masalah yang paling sering dialami oleh siswa adalah kurangnya motivasi diri. Motivasi siswa yang rendah ini dapat menyebabkan sulitnya untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal karena tidak adanya dorongan internal untuk mencapai hal tersebut. Kurangnya motivasi bisa terjadi untuk mata pelajaran tertentu atau seluruh mata pelajaran yang disebabkan karena beragam faktor, sehingga perlu dicari tahu penyebab yang melatar belakanginya. Beberapa penyebab umum kurangnya motivasi belajar pada siswa yaitu karena lelah dan stres, adanya kegiatan lain yang lebih menarik perhatian siswa, serta merasa bosan, lalu tidak menyukai guru mata pelajaran tertentu. Kondisi kesehatan yang tidak baik, kurang tidur, dan juga selalu mengkhawatirkan kegagalan hingga beban belajar di luar batas kemampuan siswa. Di sisi lain, motivasi diri dapat ditingkatkan dengan menyimpan beberapa kutipan motivasi di meja belajar dari berbagai tokoh agar dapat menginspirasi diri untuk terus maju. Selain itu, memotivasi diri juga dapat dilakukan dengan makan makanan manis dalam porsi yang tepat. Juga berguna untuk memperbaiki mood, menambah sumber energi agar tidak lesu dan meningkatkan kemampuan berpikir, serta kritis dan logis. Lebih lanjut, menghargai diri sendiri, memahami cara gaya belajar, dan mengomunikasikan kesulitan yang dialami juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi kurangnya motivasi, serta peran orang tua dan guru juga berperan penting dalam memberikan motivasi terhadap siswa mengenai kesuksesan atau kegagalan yang pernah mereka alami. Hambatan yang kedua adalah banyaknya gangguan. Pengaruh eksternal tak jarang membuat siswa merasa terganggu fokusnya dalam belajar. Misalnya, peran media sosial, televisi, teman, hingga game online memiliki peranan dalam mengurangi fokus belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang efektif untuk mengatasi gangguan ini, seperti menciptakan lingkungan yang tepat untuk belajar maupun mengurangi ketergantungan siswa terhadap penggunaan media sosial secara berlebihan.
Agar dapat meminimalisasikan distraksi dari luar, dapat melakukan hal berupa menjauhkan diri sementara waktu dari gangguan telepon, internet, serta membatasi sosialisasi di dunia maya, atau mempertimbangkan untuk menghapus aplikasi yang dapat menghabiskan waktu. Sebisa mungkin, pergunakan internet untuk mendukung proses pembelajaran, bukan untuk menjadi gangguan dalam proses belajar. Selanjutnya adalah sulit untuk berkonsentrasi. Konsentrasi atau fokus menjadi masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Kehilangan fokus dan penurunan produktivitas, meski telah menghilangkan jenis gangguannya, dapat menjadi hal umum yang dialami setiap orang, termasuk siswa. Berikut cara untuk mengatasi kesulitan konsentrasi. Menjernihkan pikiran. Salah satu gejala kurangnya konsentrasi bisa terjadi karena seringnya menunda sesuatu seperti PR atau adanya masalah lain yang mengganggu. Oleh karena itu, sebelum memulai belajar, perlunya menjernihkan pikiran dari berbagai gangguan. Salah satu langkah sederhana untuk mengatasi kesulitan berkonsentrasi yaitu dengan menuliskan permasalahan kita di atas secari kertas, mengkomunikasikan masalah yang dialami dengan teman, maupun berolahraga ringan secara teratur. Apabila masalah yang dialami sifatnya lebih kompleks, maka temui psikolog untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang sedang dihadapi. 다름이 뻔한 나의